Kadang persaudaraan Setia-Hati Trate di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, Om Swastiastu, selamat malam. Kami ingin memberikan kontra klarifikasi terhadap klarifikasi yang konon katanya diberitakan oleh Biro Humas Persaudaraan Setia-Hati Trate Pusat Madiun, PSHTPM ya, atau biasa konon disebut PSHT Parluh 2017 ya, yang mereka memberikan klarifikasi tentang hak cipta, hak merek, dan hak paten PSHT yang dulunya dipegang oleh Master Maji, terus kemudian ada upaya untuk diturunkan, wariskan kepada Kang Mas Isbiantoro, ya, saya masih menghormati saudara kami dengan kami panggil Kang Mas Isbiantoro. Terus kemudian hak-hak tersebut diberikan lisensi kepada konon katanya ketua PSHTPM ya, Parluh atau Parluh 2017 yang akan digunakan seluas-luasnya untuk para anggota mereka. Nah, di sini kami dari Persaudaraan Setia-Hati Trate hasil perapatan luhur 2016 yang sah secara hukum memberikan kontra klarifikasi. Ya, tapi sebelum kita memberikan kontra klarifikasi, terlebih dahulu kami akan bertanya kepada kadang PSHT semuanya. Yang pertama, sesuai ADART yang pernah ada di PSHT, apakah ada perapatan luhur atau mubes diselenggarakan sebelum 5 tahun? Menurut kami nggak ada. Kalaupun para kadang menemukan, mohon kami diberitahu. Itu pun tidak sah karena melanggar ADART 2016 yang mengamanatkan bahwa perapatan luhur itu harus diselenggarakan 5 tahun. Kemudian lagi yang kedua, sepengetahuan para kadang semua, menurut ADART PSHT, siapakah yang berhak menyelenggarakan perapatan luhur? Setahu kami, perapatan luhur dilaksanakan oleh Majelis Luhur dan pengurus pusat setiap 5 tahunan. Yang ketiga, jika suatu kegiatan, misalnya perapatan luhur, dilaksanakan dengan melanggar hukum, ya, misal menggunakan tempat orang lain tanpa izin, apakah hasilnya bisa dibilang sah? Menurut kami, hasilnya tidak sah. Poin keempat, menurut sepengetahuan para kadang semuanya, Padepokan Agung PSHT di Jalan Merak nomor 10, Kota Madiun itu milik siapa? Menurut kami, bahwa sesuai hak guna bangunan dan SKPT, Padepokan tersebut adalah tercatat sebagai milik Yayasan Setia-Hati Trate. Oke. Poin 5, sepengetahuan para kadang, apakah kegiatan tanggal 27 29 Oktober 2017 di Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10 Madiun tersebut mendapat izin dari ketua yayasan? Menurut dokumen yang kami miliki, kegiatan tersebut tidak mendapat izin. Poin 6. Menurut para kadang semuanya, apakah ada perapatan luhur PSHT tahun 2017? Menurut kami nggak ada. Kenapa? Tidak ada dasar hukumnya dalam ADART yang mengatur perapatan luhur dilaksanakan sebelum masa 5 tahun. Di tengah-tengah periode kepengurusan sah, nggak ada itu. Kemudian lagi kegiatan yang diklaim sebagai perapatan luhur tersebut diselenggarakan bukan oleh yang berwenang menurut ADART. Terus lagi, kegiatan yang diklaim sebagai perapatan luhur tersebut diselenggarakan dengan melanggar hukum. Tidak memiliki izin tempat diselenggarakannya kegiatan tersebut. Artinya, dapat dikategorikan memasuki halaman orang lain tanpa izin loh. Poin ketujuh, menurut para kadang semua, apakah yang dinamakan PSHT hasil Parluh 2017
yang konon terbentuk berdasar kegiatan tanggal 27-29 Oktober 2017 yang mereka namakan Perapatan Luhur tahun 2017 di Padepokan PSHT Jalan Merak. Nomor seperti itu. Menurut para kadang, poin 7, menurut para kadang, apakah ada yang dinamakan PSHT hasil Parluh 2017 yang konon itu terbentuk berdasar kegiatan tanggal 27 sampai 29 Oktober 2017. Kembali sesuai penjelasan nomor 6, kegiatannya saja nggak sah, maka dengan sendirinya hasilnya juga tidak sah. Nggak ada itu PSHT hasil Parluh 2017. Untuk menguatkan ya bahwa PSHT 2017 tidak ada, ialah bukti yang masih baru nih, di mana keberadaannya tidak diakui dan tidak diterima sebagai badan hukum yang dapat beracara di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PSHT 17 itu harusnya menggugat atas nama pribadi. Poin 8, menurut para kadang semua, apakah Mas Isbiantoro dapat disebut sebagai Ketua Dewan dan Mas Murjoko, ya, kami masih menghormati saudara kami yang tersesat tersebut, sebagai Ketua Umum PSHT? Menurut kami enggak, karena lembaga yang mereka namakan PSHT 17 aja tidak diakui oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini artinya yang bersangkutan tidak memiliki kedudukan yang dapat mewakili organisasi PSHT kan? Poin 9. Menurut saudara, apakah dalam sejarah PSHT, baik yang tertulis di ADART maupun tidak tertulis, jabatan Ketua Umum PSHT ataupun kekayaan PSHT menjadi milik Ketua Umum kah? Ataukah dapat diwariskan ke anak atau ahli warisnya? Sepengetahuan kami nggak pernah ada. Kalau ada mungkin Raden Mas Imam Kusoi Pangat dan Mas Tarmaji tidak akan pernah jadi Ketua Umum. Poin 10. Apakah semua merek PSHT, ciptaan, lambang, bendera, pet, Mars PSHT itu milik Mas Tarmaji? Menurut yang kami ketahui dan penjelasan Mas Tarmaji sendiri di berbagai kesempatan adalah bukan. Coba Anda cari tuh video yang direkam oleh JTV. JTV tahu kan? Mas Tarmaji bilang bahwa semuanya diamankan dan atas namanya untuk PSHT secara organisasi. Terus kemudian sesuai fakta dan kesaksian para saudara sepuh dan kesaksian kuasa yang diminta mengurus pengesahan tentang perlindungan merek dan ciptaan tersebut, semuanya adalah untuk organisasi PSHT. Kalau ternyata tertulis atas nama Tarmaji sebagai badan PSHT, itu adalah soal situasional kondisi saat itu. Hal tersebut juga selaras dengan pertimbangan hakim dalam putusan kasasi nomor 619.K garing Tun garing 2018. Poin 11. Sesuai fakta poin 10 tadi, apakah dibenarkan jika ahli waris Mas Tarmaji mengaku bahwa merek tersebut merupakan warisan dan atas dasar itu dialihkan kepada saudara Mas Isbiantoro? Menurut kami, ahli waris Mas Tarmaji tidak berhak dan tidak punya wewenang mengalihkan, apalagi kepada Mas Isbiantoro yang nggak jelas kedudukannya dalam organisasi PSHT yang sah yang diakui oleh NKRI dan IPSI. Poin 12.
Menurut aturan ataupun menurut ajaran, apakah Mas Isbiantoro tersebut berhak atau tidak sih menerima pengalihan merek milik BSHT tersebut? Menurut kami, baik ahli waris yang menyerahkan maupun yang menerima adalah tidak berhak. Dengan kata lain, itu merampas hak orang lain, menguasai hak orang lain tanpa hak, atau menurut agama itu haram hukumnya. Apalagi memberikan lisensi kepada Mas Murjoko. Dan kemudian Mas Murjoko memberikan kuasa ke cabang-cabang buatan mereka. Aduh. Poin 13. Menurut para kadang PSHT, penyerahan merek kepada Mas Isbiantoro tersebut apakah dapat dikatakan memiliki itikat baik atau enggak sih? Menurut kami, jelas tidak ada itikat baik. Karena mereka sejatinya tahu bahwa pengurus PSHT yang sah dan diakui oleh negara dan diakui oleh IPSI, tahu IPSI ya, Ikatan Pencak Silat Indonesia, yang lebih berhak ya memiliki hak merek PSHT adalah kepengurusan PSHT yang sah. Kalaupun mempunyai itikat yang baik, mestinya diserahkan kepada yang berhak. Keabsahan tersebut sudah sangat teruji. Terbukti kudeta yang mereka rancang sedemikian rupa dengan berbagai cara sampai sekarang gagal total. Poin 14, menurut para kadang PSHT, keributan sebelumnya, persekusi, penghalangan pengesahan, perampasan, pencopotan baju sakral di kalangan PSHT banyak sekali terjadi. Itu siapa sih yang melakukan itu? Menurut kami, sesuai fakta, yang banyak melakukan hal tersebut adalah kelompok yang menamakan PSHT 17, PSHT Punjer. Mereka adalah pelaku persekusi, ya. Atas kebaikan kami di pengurus PSHT yang sah, mereka tidak kami tuntut, ya, karena PSHT 17 adalah saudara yang tersesat, ya. Jadi kesimpulannya, menurut para kadang PSHT semuanya, PSHT 17 atau PSHT Punjer itu siapa sih? Menurut kami, PSHT 17 adalah organisasi jadi-jadian yang isinya gerombolan orang-orang yang gagal mengkudeta organisasi PSHT yang sah yang diketua umum oleh Kang Mas Taufik. Poin 16 tentang klarifikasi yang konon ditulis oleh Biro Humas PSHT Pusat Madiun atau PSHT PM. Apakah para kadang pernah melihat nama Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun dalam ADART sejak tahun 1951? Menurut kami tidak pernah ada nama itu dalam ADART 1951 sampai sekarang. Satu-satunya yang pernah ada ialah yang didirikan oleh Kang Mas Bagus Rizky Dinarwan dan kawan-kawan di Kabupaten Madiun yang telah dibubarkan Kemenkumham Republik Indonesia. Poin 17. Menurut para kadang, penulis ataupun konsultan di belakangnya, mereka yang menulis klarifikasi, mereka paham hukum apa enggak sih? Menurut kami mereka tidak paham hukum. Indikasinya adalah 1. Tidak dapat membedakan antara perlindungan merek dan dengan pengesahan badan hukum. Yang kedua, keputusan kasasi tata usaha negara yang telah diuji di pengadilan tingkat pertama, tingkat kedua, dan kasasi saja masih diterjemahkan menurut maunya mereka sendiri. Mereka bukan hanya nggak paham hukum, melainkan justru cenderung nggak taat hukum.
Nah, ini bahaya para kadang semuanya. Sebaiknya para kadang menjauh dari orang-orang seperti ini. Karena jika nasib tidak baik, para kadang bisa terbawa-bawa. Bahkan orang-orang seperti mereka itu bisa tega loh mengorbankan temennya atau pendukungnya sendiri. Awas lo, hati-hati lo. Maka inilah kontra klarifikasi dari kami PSHT hasil perapatan luhur 2016. Mengingat bahwa tulisan klarifikasi dari PSHT 2017 atau Punjer berasal dari lembaga yang tidak ada, tidak sah, dan orang-orang yang disebut juga tidak memiliki kedudukan yang jelas, bahkan berpotensi melanggar hukum. Maka dalam kontra klarifikasi ini kami hanya ingin mengatakan klarifikasi dari Punjer ataupun PSHT 17 sebagaimana yang telah beredar di medsos patut diabaikan. Yuk para kadang semuanya, mari kita semuanya ikhlas menerima kebenaran yang telah diakui baik secara aturan hukum, anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun menurut ajaran PSHT. Jangan terus terbawa ambisi, emosi, dan menuruti sifat angkara murka yang dapat menjerumuskan kita dalam perbuatan-perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum yang secara tidak kita sadari akan membawa kita ke ranah hukum pidana loh. Jika para kadang selama ini telah tertipu daya oleh informasi-informasi yang menyesatkan, yang membuat para kadang dijauhkan dari kebenaran, yuk kita kembali ke jati diri, membangun pribadi, setia hati teratai, dan menjaga organisasi PSHT yang benar dan telah diakui oleh negara serta terbukti selama ini dengan penuh kesabaran dan kearifan merespon upaya kudeta yang mereka lakukan melalui persekusi, fitnah, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh gerombolan pengkudeta yang gagal tersebut sehingga tidak timbul kegaduhan yang meluas. Soal kepengurusan organisasi sifatnya sementara, setiap periode bisa saja berganti, dan siapapun yang telah ditetapkan sesuai ketentuan harus amanah dan harus kita dukung demi persaudaraan setia hati teratai yang tetap jaya selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi 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 Om.